Disitulah kita sebenarnya masyarakat juga diharapkan ya bisa mengakses informasi itu sehingga tahu bahwa tempat saya ini lebih mudah longsor dibanding tempat yang lain. Ya, jadi sebenarnya seluruh Terima Indonesia kasih. sudah ada informasinya. Ya, terima kasih ahli geologi dari ITB. Kita break dulu, sesudah ini kita akan bertanya lagi ke Pak Sekda Pak apa Provinsi Jawa Barat. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Banjir, longsor, duka cita itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Makanya hiburlah dirimu, jaga staminamu dengan selalu minum kopi luwak hitam premium kesukaannya Hotman Paris. Aman di lambung. Pak Sekda Jawa Barat. Halo Pak Sekda, jadi apa rencana selanjutnya? Di mana KDM yang sangat heboh itu? Sampai udah meninggal warganya segini banyak, di mana KDM? Silakan Pak. Ya, Bang Hotman, Pak Gubernur di hari pertama langsung turun ke lapangan, bahkan langsung mengikuti proses evakuasi di hari pertama. Dan beliau juga langsung memberikan perhatian terhadap pengungsi. Sebagian pengungsi sudah diberikan santunan dengan harapan bisa ngontrak rumah, bisa tinggal dengan keluarganya, dan bisa hidup untuk beberapa bulan ke depan. Nah, fakta di lapangan memang ada warga lainnya yang menyusul mengungsi karena khawatir akan terdampak begitu. 2 hari yang lalu ada 900 dan per hari ini ada 564 pengungsi. Kami tetap berikan perhatian itu untuk pengungsi dan proses operasi pencarian dan pertolongan juga terus kami lakukan untuk menemukan 27 warga yang masih tertimbun. Dan tentu berikutnya yang tidak kalah penting adalah relokasi. Ini pun kami persiapkan. Ya Pak Gubernur dan kami insya Allah memberikan perhatian serius agar persoalan ini bisa cepatnya ditangani dan kita bisa kembali hidup normal. Kemudian ke depan Bang Hotman, Jawa Barat ini provinsi rawan bencana. Ya rawan bencana, selama bulan Januari ini saja ada 76 kejadian di 343 titik. Ya, ada 53 yang meninggal dunia. Tentu kita prihatin. Nah, pertanyaannya what's next? Bagaimana berikutnya? Pak Gubernur sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Karena salah satu pemantik utamanya adalah manusia, yakni terjadinya alih fungsi lahan. Lahan-lahan terbuka hijau, lahan-lahan konservasi yang seharusnya memiliki fungsi ekologis, tapi berubah ya di lapangan. Karena itu kami lakukan penegakan aturan, penegakan hukum, sinergi dengan APH, sinergi dengan kabupaten kota. Apakah Bandung Barat ini memang tahun-tahun sebelumnya sudah memang rawan longsor dan banjir atau gimana? Ya, Bang Hotman, ya kalau di Bandung Raya ini paling tidak kami bagi dua, ada Bandung Utara dan ada Bandung Selatan. Ya Bandung Barat ini bagian dari Bandung Utara yang rawan longsor dan banjir. Dan memang ini berlangsung cukup lama sehingga tidak bisa merubah keadaan seperti membalikan telapak tangan. Tapi paling tidak kuncinya adalah penegakan aturan. Ya tadi kami sudah menerbitkan peraturan gubernur tentang pengendalian alih fungsi lahan. Kami pun saat ini sedang melakukan evaluasi RT/RW. Ya dan Pak Gubernur juga sudah menerbitkan surat edaran tentang penghentian sementara untuk izin perumahan. Ya, jadi yang punya risiko banjir dan longsor kami hentikan. Penghentian. Begitu. Jadi diperkirakan total meninggal berapa semuanya Bandung Barat? Apakah katanya ada 23 meninggal tentara marinir. Kalau warga diperkirakan termasuk yang hilang ada hampir 100 yang meninggal. Ya. Daftar pencarian ada 80 Bang Hotman. 53 ya sudah ditemukan dan 27 masih dalam proses pencarian.
turut berduka cita ke BNPB gimana nih? Selain tabur garam, apa kalian hanya taunya nabur garam? Hah? Taunya hanya nabur garam doang. Ada cara lain nggak mengatasi ini? Bukan begitu Bang. Jadi memang tabur garam tadi yang disampaikan Bang itu kaitannya sama quick win, jadi cepat ya supaya kita bisa mengantisipasi segera. Tapi yang jelas kami di BNPB itu ada yang disebut dengan kajian risiko bencana dan status kajian risiko bencananya di Provinsi Jawa Barat itu sampai 2026 masih aktif. Bandung Barat sendiri tidak aktif sampai 2021, masih aktif. Bandung Barat sendiri tidak aktif sampai 2021. Jadi artinya memang perlu diperbarui. Tidak aktif, sistemnya rusak atau apa? Bukan. Kajian risiko bencana adalah bagaimana sebenarnya wilayah yang mulai memiliki wilayah yang terdampak dan potensi risikonya karena ada peta bahayanya, bahaya longsor, bahaya banjir. Tapi udah tahu kan, udah diidentifikasi nggak bahwa ini bakal begini. Tapi kita punya peta yang disebut dengan peta yang disajikan dan inaris, dan itu sudah dijadikan peraturan yang terintegrasi di dalam RT RW di Provinsi Jawa Barat, dan kemudian juga bagaimana setiap kabupaten kota itu memiliki kajian risiko bencana yang terintegrasi dengan. Tapi pertanyaannya kenapa pencegahan itu hampir tidak berhasil? Kita itu pencegahan, tapi artinya sudah terjadi baru di tabur garam, di ini, itu gimana itu Pak? Kompleksitasnya sangat tinggi Bang. Tiap tahun nggak pernah bisa diatasi, nggak bisa dicegah.